Oke, selanjutnya kita akan teruskan ke contoh kedua. Jadi pada contoh kedua ini ada sebuah soal yaitu luas lapangan parkir adalah 400 meter kuadrat. Kemudian luas rata-rata satu mobil dan satu bis masing-masing 8 meter kuadrat dan 24 meter kuadrat. Nah, lapangan parkir tersebut hanya memuat paling banyak 20 kendaraan. Nah, kemudian buatlah model matematika dari persoalan tersebut dengan memisalkan mobil sebanyak X dan bis sebanyak Y. Jadi ada dua unsur ya yang ada di sini, ada dua hal yang kita lihat di sini, yakni ada bis ya dan ada mobil. Jadi kita garis bawahi ada bis ya, kemudian ada mobil dan ada bis. Di mana pada lapangan tersebut dia hanya bisa memuat maksimal 20 kendaraan. Nah, jika bis dan mobil itu masing-masing luasnya adalah 24 persegi, ya 24 meter persegi dan 8 meter persegi, berapakah kira-kira jumlah maksimum atau jumlah yang tepat atau jumlah optimum? Sedemikian hingga lapangan parkir tersebut bisa memuat bis dan mobil tanpa ada space yang tersisa, seperti itu ya kira-kira maksudnya. Oke, di sini kita membuat yang namanya tabel analisis terlebih dahulu ya. Jadi kita jabarkan apa aja jenis kendaraan di soal tadi, ada mobil, kemudian ada bis ya, di mana untuk variabelnya kita nyatakan sebagai X untuk mobil dan sebagai Y untuk bis. Kemudian maksimum ya, maksimum yang tertampung dalam lapangan itu adalah 20. Ya, jadi kita masukkan di sini 20 ya, jumlah maksimum dari X dan Y yang bisa tertampung di luas lapangan parkir itu. Kemudian untuk parameter luas parkirnya sendiri untuk satu mobil dia luasnya adalah 8 ya, 8 meter persegi. Kemudian untuk bis luasnya adalah 24 meter persegi. Sedangkan luas parkir maksimum adalah 400 meter persegi. Sehingga di sini kita bisa menentukan model matematikanya. Yang pertama kalau kita lihat dari sisi jumlahnya ya, kita punya ada unsurnya adalah X dan Y dengan jumlah maksimumnya 20. Jadi kita katakan X plus Y kurang dari sama dengan 20. Jadi berapakah jumlah X dan jumlah Y yang tepat? Sedemikian hingga tidak akan lebih dari 20 untuk jumlah mobil dan bis yang ada di lapangan parkir itu. Kemudian dari parameter luas parkir kita lihat untuk satu mobil dia luasnya 8 meter persegi. Kemudian untuk satu bis luasnya 24 meter persegi. Dengan total maksimum jika kita tambahkan ya adalah 400 meter persegi. Sehingga bisa kita tuliskan di sini adalah 8X plus 24Y kurang dari sama dengan 400 ya. Tetap kita menambahkan unsur X dan Y karena kita ingin tahu berapakah X dan Y yang tepat ya. Sedemikian hingga kalau jumlah X di sini dikalikan dengan luas eh, satu mobil ya dan jumlah Y di sini yang tepat ya. Demikian hingga jika dia dikalikan dengan luas satu bis ya dia tidak akan melebihi 400 meter kuadrat. Nah, selain dari dua pertidaksamaan yang kita peroleh dari analisis permasalahan tadi ya, jangan lupa untuk menautkan variabel-variabelnya. Jadi dalam hal ini kita menyebutnya sebagai pertidaksamaan non negatif ya. Jadi X dan Y di sini kita definisikan sebagai dia nilainya lebih besar sama dengan 0. Kenapa? Karena yang ingin kita hasilkan di sini adalah sebuah nilai. Nilai jumlah, nilai kisaran berapakah jumlah mobil dan jumlah bis yang tepat. Padahal ya yang namanya jumlah ini dia tidak mungkin negatif gitu loh ya. Jadi kita tulis di sini dia bahwa X-nya dia lebih besar sama dengan 0 ya. Kemudian Y-nya dia lebih besar sama dengan 0 juga. Atau bisa kita definisikan secara lebih sederhana seperti ini. Ya. X, Y lebih besar sama dengan 0. Selanjutnya contoh ketiga, kita ada soal lagi.
PT Sayang Anak memproduksi 2 mainan yang terbuat dari kayu. Jadi ada mainan boneka dan ada mainan kereta api yang terbuat dari kayu. Di mana untuk boneka harga per lusinnya adalah 27.000, sedangkan untuk kereta api harga per lusinnya adalah 21.000. Kemudian untuk biaya material yang diperlukan per lusin ya untuk boneka adalah 10.000 dan untuk kereta api adalah 9.000. Dan kos yang kedua adalah biaya tenaga kerja. Untuk pembuatan satu lusin boneka ya dari kayu tersebut diperlukan biaya sebesar 14.000 ya. Dan untuk kos tenaga kerja untuk pembuatan mainan kereta api dari kayu tersebut diperlukan biaya sebesar 10.000 per lusinnya. Nah, kemudian ada lagi yang kita ketahui di sini adalah dari parameter poles ya, kegiatan memoles atau kegiatan memahatnya, membuat mainan dari kayunya itu. Dimana untuk boneka per lusinnya dia memerlukan waktu 2 jam ya untuk memoles. Kemudian untuk pembuatan mainan dari kayunya itu untuk boneka dia perlu waktu 1 jam. Kemudian untuk kereta api ya, untuk kegiatan polesnya dia perlu waktu 1 jam dan untuk kegiatan pembuatan mainan dari kayunya kita perlu waktu 1 jam. Nah, kemudian di sini ada parameter lain, kita lihat ada parameter waktu. Nah, di sini diketahui ya, ada keterangan bahwa untuk pembuatan mainan dari kayu itu ya, yang tersedia hanya 80 jam. Jadi tidak boleh lebih dari 80 jam ya, entah itu mau buat sekian mainan boneka atau sekian mainan kereta api, pokoknya dalam proses pembuatan mainan tersebut dari kayu tidak boleh melebihi dari 80 jam. Jadi ini merupakan keterangan ya operasionalnya ya atau produksinya. Kemudian untuk kegiatan polesnya kita lihat di sini ya. Waktu maksimal yang tersedia adalah 100 jam. Ya, jadi nanti kita akan mencari tahu dari 80 jam waktu pembuatan mainan dari kayu dan 100 jam waktu pemolesannya itu berapa kira-kira jumlah mainan boneka dan mainan kereta api yang bisa dihasilkan atau diproduksi. Dan yang terakhir dari parameter kebutuhan, kita lihat untuk boneka maksimal yang akan diproduksi adalah 40 lusin, tidak boleh lebih dari itu. Sedangkan untuk kereta api tidak terbatas, ya artinya bisa berapapun begitu. Nah, ada pertanyaan di sini bahwa berapa lusin boneka dan kereta api harus dibuat untuk bisa memperoleh keuntungan maksimum. Jadi kita nanti akan menggunakan yang namanya fungsi maksimum karena tujuan kita adalah ingin memaksimumkan keuntungan. Oke. Yang pertama kita akan menentukan variabel keputusan, kemudian kita akan menentukan fungsi tujuan atau fungsi Z-nya, dan yang terakhir kita akan menentukan fungsi pembatasnya. Kita mulai dari variabel keputusan. Ini sudah saya tautkan tadi keterangan identifikasi permasalahannya. Variabel keputusan di sini merupakan variabel yang mempengaruhi fungsi tujuan. Ya, jadi dia menentukan berapa produk yang harus dibuat. Nah, kalau kita lihat dari identifikasi permasalahan di kotak kanan atas ini ya, maka ada dua hal yang kita lihat di sini yang akan mempengaruhi fungsi tujuan itu. Apa aja? Jadi ada nanti kita akan mencari jumlah maksimum boneka yang bisa diproduksi dan jumlah maksimum kereta api yang bisa diproduksi. Atau dengan kata lain kalau kita buat model matematisnya, formula matematisnya ya. Jadi X1 ini kita nyatakan sebagai sebuah variabel yang berisi ya banyak boneka yang dibuat. Kemudian untuk X2 dia merupakan banyak kereta api yang dibuat setiap minggu. Kenapa hanya kedua variabel ini aja? Karena pada identifikasi permasalahan yang diketahui hanya dari dua keterangan itu aja ya, dua poin itu aja ya. Kalau misalkan mainannya ternyata ada lebih dari dua, ada misalkan kita buat mainan helikopter dari kayu seperti itu. Nah, jadi kita tambahkan aja X3 sama dengan banyaknya helikopter yang dibuat seperti itu. Ya, jadi tergantung pada identifikasi permasalahannya.
Kemudian fungsi tujuan. Fungsi tujuan di sini merupakan fungsi dari variabel keputusan. Nah, apakah variabel keputusan akan dimaksimalkan atau diminimalkan? Nah, dari identifikasi permasalahan di atas, kita sudah tahu ya bahwa yang ingin dicari adalah berapakah jumlah keuntungan maksimum. Sehingga fungsi tujuan yang nanti akan dihasilkan di sini adalah fungsi maksimum Z ya, atau fungsi memaksimumkan Z, di mana persamaan ya, model yang bisa kita bentuk di sini adalah 3000x1 ditambah 2000x2. Nah, dari mana keterangan 3000 dan 2000 ini? Kita lihat bahwa sekali lagi kita kembali ke identifikasi permasalahan bahwa di sini yang akan kita cari adalah jumlah keuntungan maksimum. Sehingga kalau kita mau mencari atau kita mau menentukan jumlah keuntungan maksimum, maka kita perlu tahu dulu kita perlu mengidentifikasi dulu kira-kira untuk satu buah mainan ya, atau dalam hal ini satu lusin mainannya itu dia akan menghasilkan berapa profit di sana. Jadi kita analisis dulu. Keuntungan boneka per lusinnya ya. Jangan lupa kalau rumus untung itu kan untung sama dengan ya harga jual dikurangi modal ya atau harga beli. Jadi kita cari nilai dari keuntungan di sini. Untuk harga jual boneka yang diinginkan adalah 27.000, kita masukkan 27.000 ya. Kemudian untuk modalnya ini diperoleh dari total cost yang diperlukan dalam pembuatan satu lusin boneka. Nah, di sini kita ada beberapa cost ya, ada biaya material dan ada biaya tenaga kerja. Jadi kita tambahkan semua, kita masukkan ke sini. Akan diperoleh nilai keuntungan per satu lusin boneka yang diproduksi adalah 3.000. Selanjutnya kita juga menghitung nilai keuntungan dari satu lusin mainan kereta api yang dibuat ya. Sama caranya, jadi untung sama dengan jual dikurangi modal atau jual dikurangi beli. Harga jual yang diinginkan per lusin dari mainan kereta api adalah 21.000. Jadi kita masukkan di sini 21.000. Kemudian untuk total cost-nya seperti tadi di mainan boneka ya, kita ada biaya material, kemudian ada biaya tenaga kerja. Jadi kita masukkan 9.000 plus 10.000. Nah, sehingga diperoleh di sini untuk nilai keuntungan dari satu lusin mainan kereta api yang diproduksi adalah 2.000. Nah, kemudian kita masukkan ke fungsi tujuannya. Jadi Z sama dengan 3.000x1 plus 2.000x2. Artinya dengan satu lusin mainan boneka yang diproduksi dengan apa namanya nilai keuntungan 3.000 ya. Kemudian dengan satu lusin mainan kereta api yang dihasilkan atau diproduksi yang memiliki keuntungan 2.000, berapakah perkiraan nilai X1 dan X2? Dalam hal ini jumlah lusinnya ya, berapa lusin mainan boneka yang harus diproduksi dan berapa lusin mainan kereta api yang harus diproduksi sedemikian hingga Z-nya atau profit yang akan kita dapatkan nanti dia bernilai maksimum. Oke, kemudian dari fungsi Z sama dengan 3.000x1 plus 2.000x2 bisa kita sederhanakan lagi ya menjadi Z sama dengan 3x1 plus 2x2. Next, pembatas ya. Jadi pembatas di sini dia merupakan kendala-kendala yang ada sehingga kita tidak dapat menentukan nilai variabel keputusan secara sembarang. Jadi artinya kita dalam menentukan nilai variabelnya nanti ya itu dipengaruhi oleh yang namanya kendala-kendala. Nah, dalam hal ini kita lihat ada beberapa parameter yang bisa kita masukkan ke dalam fungsi kendala. Ada kegiatan polesnya ya, ada kegiatan pembuatan mainan dari kayunya. Kemudian kita analisis di sini ya. Untuk pembuatan satu lusin boneka itu kegiatan pembuatan bahan mainan dari kayunya adalah 1 jam, kemudian untuk kegiatan memolesnya adalah 2 jam. Sedangkan untuk pembuatan satu lusin kereta api
ya. Dari kayu tersebut memerlukan waktu 1 jam dan untuk kegiatan memolesnya memerlukan waktu 1 jam. Jadi kita bisa lihat di sini untuk pembatas 1 ya dari parameter kegiatan memolesnya ya. Baik X1 dan X2 kita lihat untuk X1 adalah 2 X1 ya. Kemudian untuk X2 dari kereta api dia adalah 1. Jadi kita masukkan di sini 1 X2. Dengan maksimum kegiatan yang dilakukan dia hanya terbatas 100 jam aja ya. Ada keterangan di sini 100 jam untuk kegiatan memoles. Baik itu boneka atau kereta api. Nah, kemudian dari baris pertama ini ya bisa kita buat pertidaksamaan matematisnya. Jadi 2x1 plus x2 kurang dari sama dengan 100. Kemudian untuk pembatas kedua dari pembuatan mainan dari kayunya sendiri ya kita lihat pada identifikasi masalah sebelumnya. Untuk pembuatan satu lusin boneka dia memerlukan waktu 1 jam, sedangkan untuk pembuatan satu lusin kereta api dia memerlukan waktu 1 jam juga. Ya, jadi 1 jam untuk X1 ya, kemudian 1 jam untuk X2 dengan maksimum waktu yang tersedia adalah 80 jam atau bisa kita tuliskan di sini bahwa X1 ditambah dengan X2 itu kurang dari sama dengan 80 jam. Next, pembatas ketiga. Nah, pembatas ketiga ini dia berkaitan dengan jumlah produksi mainan ya atau jumlah mainan yang bisa dihasilkan oleh perusahaan tersebut ya. Nah, untuk boneka yang bisa dihasilkan dalam maksimum 40 lusin, sedangkan untuk kereta api jumlahnya tidak terbatas. Nah, karena kereta api tidak terbatas, tidak usah kita modelkan ya. Sedangkan untuk yang di atas ini untuk parameter boneka ya jumlah maksimum produksi boneka bisa kita jabarkan ke dalam bentuk pertidaksamaan matematis. Seperti apa? Kita lihat pada baris terakhir. Jadi X1 di sini dia kurang dari sama dengan 40 ya. Jadi pada parameter jumlah produksi yang dihasilkan untuk X1 ya untuk mainan boneka ini dia hanya bisa diproduksi maksimal 40. Tidak boleh lebih dari 40. Next, pembatas non-negatif. Ya, jangan lupa kita harus menyertakan yang namanya pembatas non-negatif. Jadi ini adalah asumsi untuk variabel keputusan, yang mana asumsinya itu adalah dia merupakan bilangan positif. Nah, karena tadi di sini ya kita punya 2 poin yang kita bicarakan atau 2 hal yang kita bicarakan atau 2 variabel yang kita bicarakan, yaitu X1 dan X2, maka kita nyatakan X1-nya dia lebih besar sama dengan 0 dan X2-nya juga lebih besar sama dengan 0. Nah, dari keseluruhan analisis tersebut ya kita dapatkan formulasi model matematisnya. Jadi dari fungsi objektifnya ya. Fungsi objektifnya kita punya maksimum Z sama dengan 3X1 plus 2X2 atau mau ditulis tadi 3000X1 plus 2000X2 juga boleh ya. Kemudian untuk batasannya kita lihat dari semua kendala di sini ada ya, dari kendala pertama, kendala kedua, kemudian kendala ketiga ya. Kemudian ditambahkan dengan pembatas non negatifnya. Nah, jadi kita rangkum semua. Nah, inilah yang dinamakan dengan formulasi model matematika dari permasalahan ini. Selanjutnya, contoh soal keempat. Sebuah perusahaan sepatu ideal memproduksi 2 jenis sepatu. Ada sepatu jenis S1 dan ada sepatu jenis S2. Untuk sepatu jenis S1, laba per unitnya adalah 30.000 dan untuk sepatu jenis S2, laba per unitnya adalah 50.000. Kemudian untuk sepatu S1 kita lihat di sini dia terbuat dari sol karet, sedangkan sepatu S2 dia terbuat dari sol kulit. Kemudian kita lihat dari beberapa parameter di sini ya, dari pembuatannya atau proses produksinya. Untuk pembuatan sepatu S1 dia memerlukan mesin 1 dan mesin 3, di mana pada mesin 1 dia diproduksi selama 2 jam ya.
di sana. Kemudian untuk mesin ketiga dia diproduksi selama 6 jam ya di mesin tersebut. Sedangkan untuk sepatu S2 dia memerlukan 3 jam produksi di mesin 2 dan 5 jam produksi di mesin 3. Nah, ada keterangan lagi di sini bahwa lama waktu pembuatan pada mesin yang digunakan untuk mesin 1 ya maksimum 8 jam. Jadi mesinnya hanya bisa bekerja selama 8 jam. Kemudian mesin 2 maksimum 15 jam. Jadi mesin tersebut hanya bisa bekerja selama 15 jam. Kemudian mesin 3 dia bisa bekerja selama 30 jam. Nah, ini adalah kendala-kendala ya. Jadi ini nanti adalah apa yang nanti kita jabarkan ke dalam pertidaksamaan ya yang berfungsi untuk membatasi kinerja dari masing-masing variabel yang kita bicarakan. Nah, pertanyaannya adalah berapa jumlah produksi sepatu S1 dan S2 yang bisa dihasilkan ya secara optimum untuk memperoleh keuntungan yang paling optimum. Jadi kita akan menentukan di sini ya jumlah S1 dan S2 yang tepat sedemikian hingga dia mencapai keuntungan optimum. Nah, kita lihat di sini sudah saya screenshotkan ya di sebelah kiri atas, di layar sebelah kiri atas. Oke, kita buat tabel analisisnya terlebih dahulu. Jadi kita lihat dari sisi mesinnya. Di sini ada mesin 1 yang digunakan, ada mesin 2 yang digunakan, dan ada mesin 3 yang digunakan. Kemudian dari sisi produksi kita punya 2 jenis barang yang kita produksi, yaitu S1 dan X2. Nah, kita lihat, kita analisis masing-masing ya. Untuk mesin S1 tadi, dari keterangan di sini ya, yang saya tandai bintang ini. Nah, kita lihat dari keterangan si bintang ini, mesin S1 itu dia dilewati oleh sepatu jenis S1 selama 2 jam. Ya, sementara sepatu jenis S2 dia tidak melewati mesin 1. Nah, kemudian kapasitas maksimum dari mesin 1 adalah 8 jam. Next, lanjut baris kedua, mesin 2, ini sepatu jenis S1 tidak melewati mesin ini ya, sedangkan sepatu jenis kedua dia melewati mesin ini selama 3 jam dengan kapasitas maksimum dari mesin S2 ini adalah 15 jam. Selanjutnya adalah mesin 3. Nah, di mesin 3 ini baik sepatu S1 atau sepatu S2 sama-sama melewati ya. Jadi untuk sepatu S1 dia melewati di sana selama 6 jam dan sepatu S2 melewati di sana selama 5 jam. Dengan kapasitas maksimum dari si mesin 3 tadi adalah 30 jam. Jadi di sini bisa kita katakan bahwa mesin 1 hanya bisa berproduksi atau digunakan selama 8 jam, mesin 2 bisa digunakan selama 15 jam, dan mesin 3 digunakan selama 30 jam. Tidak boleh lebih dari itu. Ya, ini adalah batas maksimum penggunaan mesin-mesin tersebut. Nah, kemudian apa yang ingin kita cari di sini yaitu bahwa kita ingin mendapatkan atau menghasilkan keuntungan maksimum atau laba maksimum. Ya. Nah, di identifikasi masalah di sini diketahui bahwa sepatu S1 dia menghasilkan laba 30.000 per unitnya. Kemudian sepatu S2 menghasilkan laba sebesar 50.000 per unitnya. Jadi kita nyatakan di sini labanya dalam 10.000 adalah 3 dan 5. Nah, inilah nanti yang berfungsi sebagai fungsi objektifnya. Sehingga kalau kita katakan secara lebih lengkap, ya formulasi model matematisnya, maka yang pertama, fungsi objektifnya atau maksimum Z-nya ya sama dengan 3S1 plus 5S2. Kemudian yang berfungsi sebagai batasannya di sini ada beberapa hal ya, kita lihat dari tabel ini tadi. Kendala pertama adalah 2S1 kurang dari sama dengan 8. Nah, ini tadi diperoleh dari baris pertama ini ya. Kemudian kendala kedua ada 3S2 kurang dari sama dengan 15. Nah, ini diperoleh dari baris kedua tadi yang kita lihat dari parameter mesin keduanya.
Kemudian dari batasan ketiga atau kendala ketiga, ini kita ambil dari parameter mesin 3, ya, dan jangan lupa kita harus menyertakan yang namanya pembatas non negatif. Karena di sini kita menggunakan istilah variabelnya adalah S1 dan S2 ya, maka kita nyatakan S1-nya lebih besar sama dengan 0 dan S2 lebih besar sama dengan 0. Atau kalau kita mau sederhanakan gitu ya, misalkan kita jadikan 1 seperti di contoh soal sebelumnya, S1, S2 ya, dia lebih besar dari 0. Nah, ditulis di begini juga boleh. Jadi ditulis begini juga boleh ya, sama aja. Oke, lanjut ke contoh soal terakhir. Suatu perusahaan PT minuman ya menghasilkan dua jenis produk. Ada produk A yaitu sirup dan produk B yaitu kopi. Dengan dua bahan utama adalah bahan M1 air dan bahan M2 gula. Nah, di sini ada keterangan bahwa jumlah hasil harian produk B tidak boleh melebihi satu satuan dari produk A atau produk sirupnya. Dengan hasil harian produk B tidak boleh melebihi 2 satuan. Nah, kita ingin mendapatkan keuntungan maksimum. Jadi nanti fungsi objektifnya adalah memaksimumkan Z ya. Kemudian dari sini kita lihat tabel analisis di bawah. Jadi kebetulan identifikasi masalahnya di sini dinyatakan langsung dalam tabel analisis ya. Kita lihat ada dua jenis produk, ada produk A dan ada produk B. Ya, kemudian untuk beberapa parameter yang kita perhatikan di sini ada dari bahan M1 dan ada dari bahan M2. Ya, jadi kita cuma punya dua parameter ya. Nah, kita lihat bahan M1 di sini ya. Produk A dia memerlukan bahan M1 sebanyak 6. Ini 6-nya satuannya bisa apapun terserah ya. Dalam hal ini kita nggak ada keterangan, jadi boleh pakai kilo, pakai gram terserah. Jadi produk A, saya ulangi, produk A itu dia memerlukan 6 kg misalkan ya, atau 6 kg atau 6 gram bahan M1, kemudian produk B dia memerlukan 4 kg bahan M1 dengan jumlah maksimum perharinya adalah 24 kg. Jadi dari 24 kg itu kita akan menentukan nih berapa kalinya produk A dan berapa kalinya produk B ya, sedemikian hingga jika masing-masing dia punya bobot 6 dan 4, nah berapa kali 6-nya dan berapa kali 4-nya, sedemikian hingga dia nggak akan lebih dari 24 di sini. Kemudian untuk parameter kedua, produk A dia memerlukan 1 kg bahan M2, sedangkan produk B dia memerlukan 2 kg bahan M2 ya, dengan jumlah maksimum perharinya adalah 6. Dan yang terakhir adalah tujuan pada permasalahan ini ya, jadi untungnya. Untuk produk A dia menghasilkan keuntungan 5.000 ya per unitnya. Kemudian untuk produk B dia menghasilkan keuntungan 4.000 per unitnya. Oke, dalam contoh tersebut, komponen yang bisa kita perhatikan adalah yang pertama, variabel keputusannya. Nah, jadi ada dua variabel yang kita lihat. Karena ada dua produk, jadi ada dua variabel. Jadi variabel pertama adalah X1 ya, dan variabel kedua adalah X2. Nah, X1 dan X2 di sini dia berfungsi sebagai variabel keputusan yang nantinya akan kita cari berapakah nilainya ya, atau berapakah besarnya. Yang kedua adalah fungsi tujuan. Ya, jadi tujuan yang ingin kita optimumkan. Dalam hal ini kita dapatkan atau kita punya fungsi tujuannya adalah memaksimumkan nilai Z, di mana Z-nya ini sama dengan 5X1 plus 4X2. Ya, kita peroleh tadi dari baris terakhir pada tabel analisis ini. Kemudian untuk fungsi kendalanya sendiri ada beberapa parameter ya. Yang pertama pada pemakaian bahan M1. Nah ini kita dapatkan pertidaksamaannya adalah 6X1 plus 4X2 kurang dari sama dengan 24.
Ini diperoleh dari tabel analisis ya. Kita lihat pada pemakaian bahan M1 ya. Produk A 6, produk B 4. Jadi maksimumnya adalah 24. Jadi kita bisa bilang ya pertidaksamaannya adalah 6x1 ya ditambah dengan 4x2, dia tidak boleh lebih dari 24. Oke. Demikian juga dengan parameter kedua, kita punya di sini parameter keduanya adalah pemakaian bahan M2 ya, bisa kita lihat lagi dari tabel analisisnya. Kita dapatkan pertidaksamaannya adalah X1 plus 2X2 kurang dari sama dengan 6. Kemudian ada keterangan lain, yaitu bahwa hasil harian produk B dia tidak boleh melebihi 1 satuan dari produk A. Atau nilai B-nya itu dia kurang dari sama dengan A plus 1. Atau kalau kita nyatakan ke dalam variabel X1 dan X2, ya min X1 ya ini kan pindah ke ruas kanan jadi min ya. Jadi min A plus B sama dengan min A plus B kurang dari sama dengan 1 atau min X1 plus X2 kurang dari sama dengan 1. Dan keterangan yang terakhir adalah hasil harian produk B tidak boleh melebihi 2 satuan. Artinya X2-nya tadi dia kurang dari sama dengan 2. Oke, semua kita rangkum ya. Kita nyatakan formulasi model matematisnya seperti ini. Jadi maksimum Z sama dengan 5X1 plus 4X2. Ini untuk fungsi objektifnya ya. Fungsi objektifnya. Kemudian kendala-kendala yang kita punya ya, kita masukkan semua pertidaksamaan yang tadi kita simpulkan atau kita analisis di sini. Jadi ada dari parameter pertama, parameter kedua, parameter ketiga, parameter keempat ya. Plus ditambah juga dengan pembatas non negatif karena kita punya dua nilai variabel di sini yaitu X1 dan X2, kita nyatakan X1 dan X2-nya dia lebih besar sama dengan 0. Nah, dari model tersebut, maka setiap nilai yang memenuhi batasan model akan disebut sebagai feasible solution atau solusi yang mungkin. Contoh, bila kita memasukkan nilai X1 sama dengan 3 dan X2 sama dengan 1, maka akan diperoleh hasil sama dengan 19 ya untuk nilai keuntungannya. Hal ini tidak melanggar batasan ya. Bisa kita coba ya, semua batasan nanti akan menghasilkan nilai berapa. Nah, dari model ini atau dari model yang tadi sudah kita formulasikan, kita akan mencari solusi optimumnya, di mana salah satunya adalah menggunakan metode grafik ya. Seperti apa caranya? Jadi pada metode grafik ini memungkinkan kita untuk menentukan ruang solusi yang mungkin ya, bagaimana daerah yang memuat himpunan-himpunan penyelesaian, kemudian menentukan solusi optimal dari ruang solusi yang mungkin. Jadi begini gambarannya, kita menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Jadi kita menentukan daerah yang memuat himpunan-himpunan penyelesaiannya. Kemudian dari situ kita bisa menentukan ya, di antara sekian banyak himpunan-himpunan penyelesaian yang ada, manakah yang merupakan himpunan penyelesaian dengan nilai paling optimum. Seperti itu. Oke, kita gambarkan ya dari contoh soal 5 tadi. Kendala pertama ya, kita punya 6x1 plus 4x2 kurang dari sama dengan 24. Kita buat grafiknya. Kalau masih bingung cara buat grafik pada pertidaksamaan, buat dulu titik potongnya seperti yang sudah dijelaskan pada video sesi pertama ya. Jadi menentukan tipot X dan tipot Y-nya. Kemudian nanti kita hubungkan aja dari kedua titik yang kita dapatkan dari tipot X dan tipot Y itu. Jadi masing-masing ini semua kita gambarkan dulu grafiknya.
Di sini sudah saya gambarkan ya, kita punya ada 6 kendala. Yang pertama ya, fungsi kendala pertama adalah 6x1 plus 4x2 kurang dari sama dengan 24. Nah, itu gambarnya seperti yang dimunculkan pada garis merah ini, yang ada keterangan 1. Kemudian untuk kendala kedua adalah x1 plus 2x2 kurang dari sama dengan 6. Ini ada di bawah ya, garis yang hijau ini. Oh, sorry. Untuk yang kedua adalah x1 plus 2x2 kurang dari sama dengan 6. Ini diwakili oleh garis yang pink di sini ya. Kemudian untuk kendala ketiga adalah min x1 ditambah x2 kurang dari sama dengan 1. Ini digambarkan dengan garis yang ungu ya. Jadi ini boleh dipanjangkan seterusnya sepanjang mungkin ya. Kemudian untuk kendala keempat adalah x2 kurang dari sama dengan 2. Ini tercermin di garis yang warna kuning ini. Ya. Kemudian kendala ke-5 dan 6 dia merupakan pembatas non negatifnya ya. Jadi x1 lebih besar sama dengan 0 dan x2 lebih besar sama dengan 0. Jadi untuk kendala kelima adalah ini ya, sumbu y-nya sendiri. Kemudian kendala ke-6 adalah yang bagian bawah ya, sumbu X-nya sendiri. Nah, dari menggambar beberapa grafik itu kemudian kita tentukan ya daerah penyelesaiannya. Jadi masing-masing ini kan kita punya daerah penyelesaiannya ya. Jadi kalau bingung silakan Anda lihat lagi materi pada video sesi pertama ya. Jadi dari masing-masing grafik yang kita buat di Cartesius ini kita tentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, setelah masing-masing kita tentukan ya daerah himpunan penyelesaiannya, jadi kendala pertama dia punya daerah himpunan penyelesaian tersendiri ya. Kemudian kendala kedua dia punya daerah himpunan penyelesaian sendiri juga dan seterusnya. Jadi kita punya ada 6 daerah himpunan penyelesaian di sini ya. Dari ke-6 daerah himpunan penyelesaian tersebut kita ambil irisannya. Manakah daerah yang memuat arsiran ya, bukan arsiran, manakah daerah yang memuat himpunan penyelesaian dari ke-6 pertidaksamaan ini. Nah, kalau pada gambar ini tercermin pada daerah A, B, C, D, E ini ya. Jadi daerah yang ditunjukkan dengan gambar buram ini yang diberi nama dengan solution space. Artinya adalah bahwa pada daerah A, B, C, D, E, F ini dia merupakan daerah yang memuat himpunan penyelesaian dari persamaan ini ya, dari permasalahan ini begitu. Jadi sekali lagi saya ulangi bahwa solution space di sini dia itu adalah daerah himpunan penyelesaian ya yang memuat himpunan penyelesaian ya dari ke-6 fungsi kendala ini ya sekaligus dari fungsi tujuannya. Nah, dari daerah penyelesaian ini ya atau solution space ini ya kita tentukan masing-masing titik pojoknya. Jadi titik pojok itu adalah yang ada di sudut-sudutnya ini. Kita ada A ya, titik A, ada titik B, kemudian ada titik C, ada titik D, ada titik E, dan ada titik F juga. Jadi kita punya 6 macam titik pojok. Nah, masing-masing harus kita cari nilai koordinatnya. Ya, kalau A kan sudah ketahuan ya, titik koordinatnya dia adalah 0,0. Kalau B juga ketahuan, titik pojoknya adalah 4,0. Nah, kemudian kalau titik F juga sudah ketahuan ya, titik pojoknya adalah 0,1. Nah, sekarang kita tinggal menentukan titik pojok dari titik C, D, dan E. Nah, bagaimana caranya? Dengan yang namanya memotongkan kedua persamaan atau pertidaksamaan ya yang bersesuaian di sini. Misal, dari titik C ini dia merupakan perpotongan dari pertidaksamaan pertama
dengan pertidaksamaan kedua. Jadi kita potongkan. Di sini kita punya 6x1 plus 4x2 kurang dari sama dengan 24 dan x1 plus 2x2 kurang dari sama dengan 6. Jadi kita buat dulu dia sebagai persamaan ya. Jadi misal untuk yang titik C ini ada 6x1 ditambah dengan 4 ya, 4x2. Ini kita buat jadi persamaan dulu sama dengan 24. Kemudian dari persamaan kedua kita dapatkan x1 plus 2x2 sama dengan 6. Nah, di sini kita bisa pakai yang namanya metode substitusi ya, eliminasi atau gabungan atau pakai apapun lah ya, yang jelas nanti kita akan dapatkan dari penyelesaian SPLDV ini ya. Kita akan dapatkan yang namanya nilai X1-nya berapa, kemudian X2-nya juga berapa. Nanti akan diperoleh di sini ya. Dan begitu juga kita lakukan hal yang sama untuk titik D dan titik E. Oke, lebih jelasnya seperti ini ya. Kalau diperbesar grafik tadi, grafik yang sebelumnya. Nah, sekarang kita lihat corner point di sini, di pojok kanan atas. Ya, ada A, B, C, D, E, F. Jadi dari cara yang sebelumnya saya jabarkan tadi ya, kita akan dapatkan titik pojok dari masing-masing 6 titik yang ada ini. Yang A adalah 0,0, yang B adalah 4,0, C adalah 3,1,5 ya, dan D adalah 2,2. E dan F masing-masing adalah 1,2 dan 0,1. Nah, semua titik pojok di sini itu dia memungkinkan menjadi solusi optimumnya. Ya. Dia memungkinkan. Tapi tetap kita harus cari lagi yang paling optimum di antara ke-6 titik pojok itu. Bagaimana caranya? Dengan mencari nilai Z-nya. Jadi kan kita punya fungsi objektif di sini ya. Kita punya fungsi objektif di sini adalah 5x1 plus 4x2. Jadi kita tulis dulu dia adalah Z-nya ya sama dengan 5x1 kemudian ditambah dengan 4x2. Oke, jadi kita cari masing-masing nilai Z dari ke-6 titik pojok yang ada. Misalkan nih untuk yang pertama, A. Ya, A ini kan adalah 0,0. Jadi X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 0. Nah, kita peroleh nilai Z-nya pasti sama dengan 0. Ya. Ya. Kemudian B, misalkan B. B adalah koordinat titik pojoknya ya. Kita punya dia adalah 4,0. Jadi 4,0 kita masukkan ke fungsi objektif ini ya. Kita dapatkan nilai Z-nya adalah X-nya sama dengan 4. Jadi 5 kali 4 ya 20. Kemudian ditambah 4 kali X2. X2-nya adalah 0. Jadi plus 0 gitu ya. Kita peroleh Z untuk titik kedua adalah 20. Dan seterusnya kita lakukan hal yang sama ya. Sampai semua titik ya, A, B, C, D, F ketahuan semua. Semua nilai Z-nya. Nah, setelah ketahuan semua nilai Z-nya, kita ambil yang paling maksimum atau yang paling gede. Karena di sini kita fungsinya adalah memaksimumkan Z ya. Jadi kita ambil yang paling gede nilai Z-nya. Nah, di sini diperoleh nilai Z yang paling
tinggi dimiliki oleh titik pojok C. Jadi ketika titiknya di sini ya, itu dia merupakan titik yang menjadi himpunan penyelesaiannya. Ya, dalam artian kalau kita pengen untung di sini ya dari penjualan ini, kita harus menjual X1 sebanyak 3 dan X2 sebanyak 1,5. Seperti itu interpretasinya. Oke, sekian pemaparan materi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akan sambung lagi di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.